Konnichiwa. Ima kara Nihongo o benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 6. Pada bab ini yang akan pertama kita pelajari adalah partikel wo. Partikel wo ini digunakan untuk menunjukkan objek atau kata benda yang dikenai tindakan oleh kata kerja. Nah, objek yang dikenai ini dikenali oleh panca indera ya minasang. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan pola kalimat bahasa Indonesia versus bahasa Jepang ya. Nah, pertama, kalau misalnya pola kalimat bahasa Indonesia kita kenal dengan SPO ya. Subjek dulu disebutkan predikatnya, kemudian ditambah objek. Misalnya Andi makan nasi. Andi sebagai subjek, makannya predikat, objeknya nasi yang dimakan. Nah, kalau misalnya bahasa Jepang ini sedikit berbeda ya minasang. Jadi polanya ini subjek dulu disebutkan, objek, kemudian baru predikat. Ya, kalau bahasa Indonesia SPO, tapi kalau bahasa Jepang SOP. Nah, berikutnya kita akan belajar kosakatanya terlebih dahulu ya, sebelum kita belajar cara penggunaan partikel wo ini. Yang pertama di sini ada pang, roti, gohang, nasi, mizu, air, tabemasu, makan, nomimasu, minum, yomimasu, membaca. Nah, berikutnya kita akan belajar cara penggunaan partikel wo ini ya, dan pola kalimat bahasa Jepang SOP. Nah, di sini ada misalnya ketika kita akan bilang saya makan roti. Nah, bahasa Jepangnya watashi wa pang o tabemasu. Disebutkan subjeknya dulu di sini saya ya, pakai partikel wa. Watashi wa pang o, partikel o diletakkan setelah bendanya disebutkan ya, pang o tabemasu. Predikatnya diletakkan di paling akhir setelah partikel o. Watashi wa pang o tabemasu. Saya makan roti. Berikutnya, saya makan nasi. Watashi wa gohang o tabemasu. Watashi wa gohang o tabemasu. Saya makan nasi. Contoh berikutnya, misal saya minum air. Watashi wa mizu o nomimasu. Watashi wa mizu o nomimasu. Saya minum air. Contoh berikutnya, saya membaca buku. Watashi wa hon o yomimasu. Watashi wa hon o yomimasu. Saya membaca buku. Seperti itu contohnya ya minasang. Berikutnya kita akan belajar mengenai partikel D. Nah, partikel D ini menunjukkan tempat aktivitas tersebut berlangsung. Misalnya minasang mau bilang belajar di kamar. Nah, si D ini artinya di ya minasang, menunjukkan tempat kegiatannya berlangsung, di mana di sini kegiatannya belajar, tempatnya di kamar. Berikutnya misal membaca buku di perpustakaan. Di sini perpustakaan tempatnya, membaca buku aktivitasnya. Seperti itu. Oke, kita belajar kosakatanya juga terlebih dahulu ya, sebelum kita belajar penggunaan partikel D ini. Yang pertama ada Nihongo. Ya, Nihongo itu artinya bahasa Jepang. Kemudian ada Eigo, bahasa Inggris. Benkyou shimasu,
Benkyou shimasu artinya belajar. Shokudo, shokudo, kantin. Toshokan, toshokan, perpustakaan. Heya, heya artinya kamar. Baik, kita langsung ke contoh kalimat dari penggunaan partikel D. Misal di sini ya, ada seorang anak sedang belajar di kamar. Maka kita bisa bilang heya de benkyou shimasu. Disebutkan dulu kamarnya ditambah partikel D, kemudian disebutkan kegiatannya. Heya de benkyou shimasu. Belajar di kamar. Heya de benkyou shimasu. Belajar di kamar. Berikutnya di sini ada membaca buku di perpustakaan. Toshokan de hon o yomimasu. Toshokan de hon o yomimasu. Kalau minasang perhatikan, ini dibalik ya minasang ya. Membaca buku di perpustakaan, kita dari belakang dulu terjemahkan ke bahasa Jepang. Di perpustakaan. Perpustakaan itu toshokan, di-nya partikel de, buku itu hong, membaca yomimasu pakai partikel o karena dia objek yang dibacanya. Jadinya toshokan de hong o yomimasu. Membaca buku di perpustakaan. Contoh berikutnya, ini ada seorang lelaki memakan roti di kantin ya minasang. Makan roti di kantin. Shokudo de pan o tabemasu. Shokudo de pan o tabemasu. Makan roti di kantin. Seperti itu ya minasang.